SMP SMA. Saya SD, Pak. SD kelas 6. Kita semua bersatu. SD sampai SMA. Oke? Apa ya? Nanti kita gabung aja. Insya Allah kita akan mulai di jam 13.30. Oke, tadi Kak Wildan lihat yang pertama datang. Ini Syahel, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah. Ayo yang baru datang boleh dibuka kameranya ya. Kak Wildan mau lihat sama maunya apa. Saya kameranya rusak, Pak. Waduh, ya udah nggak apa-apa. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Buat yang bisa aja. Ada kemarin. Sebentar. Ini sudah ada. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30,
Kita mulai saja ya, adik-adik semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala murniyatin. Wassalamualaikum wa ala alihi ajma'in amma badu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu banyak berikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat ihsan, serta nikmat sehat waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul ya, adik-adik ya semua, di agenda siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga besarnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan agenda MPLB ya, yang di hari ketiga, yaitu tentang materinya. Ada yang tahu adik-adik? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Oke, sebelum dimulai, tolong disiapkan alat tulisnya. Jadi, hal-hal penting yang nanti disampaikan oleh Ustadz akan dicatat sama kalian. Oke? Nah, sebelum mulai, mungkin kita akan membacakan biografi ya. Biografi dari Ustadz sedikit. Nah, yang pertama, nama Ustadz yaitu Muhammad Solihin, lahir di Lampung, 8 Mei 1985. Jabatan sekarang di Bintang Pelajar, yaitu menjadi konsultan keislaman di cabang Grand Wisata, Cikarang, dan Harapan Indah. Aktivitas beliau hari ini, pertama, pengajar Ponpes Barokah Ilmu Marunda di daerah Bekasi. Ada yang tahu mungkin ya wilayah-wilayah Bekasi. Lalu yang kedua, pengisi khutbah di daerah kawasan industri Cibitung, seperti di PT Toyota, Daihatsu, AKS, KDS, dan lainnya. Lalu juga sebagai pengisi ceramah di daerah Setu Bekasi dan sekitarnya. Lalu yang terakhir nih ada sebagai founder Islamic Homeschooling Darus Solihin Bekasi. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu kali Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kak Wildan sehat. Alhamdulillah Kak Wildan, alhamdulillah sehat. Posisi di mana? Masih di Grand Wisata. Grand Wisata. Cabang Grand Wisata. Ada di cabang Grand Wisata, mungkin ketemu sama Ustadz. Iya. Insya Allah. Baik Ustadz, waktu dan tempat Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Kak Wildan, teman-teman semuanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Baik, kakak-kakak yang ada di Bintang Pelajar, Kak Wildan dan kakak yang lain barangkali ada, kemudian teman-teman semuanya ya, sahabat Bintang Pelajar yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya.
pagi hari ini atau siang ya, ini udah siang nih, Masya Allah ya. Maaf nih, Ustadz belum makan jadi belum fokus nih. Udah pada makan siang ya? Ustadznya belum nih, qadarullah. Baik, sudah tahu tadi ya, sudah dikasih tahu dan sudah diinformasikan sebelumnya kita akan mengadakan kegiatan kajian tentang tema yang sangat bagus ya, sangat baik untuk kita sampaikan. Sebagai anak kita harus paham mengerti adab kepada orang tua. Ya, ada nggak orang yang nggak punya orang tua? Semuanya punya orang tua ya. Adakah manusia yang tidak punya ayah dan ibu? Nabi Adam. Nabi Adam, betul. dan Hawa. Pinter. Nabi Adam dan Hawa. Ya. Adakah manusia yang tidak punya ayah tetapi hanya punya ibu saja? Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa. Barakallahu fiik. Tapi masih punya ibu kan? Nabi Isa. Selain itu, maka ya kita ini semuanya adalah anak cucu Adam. Anak cucu Adam berarti kita punya orang tua. Orang tua kita siapa? Ayah kandung, ibu kandung. Orang tua kita juga adalah bapak, ibu dari ayah kita atau bapak, ibu dari ibu kita. Yaitu kakek dan nenek. Ini juga orang tua. Jadi ketika kita bicara tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berarti kita juga harus berbakti kepada ayah, ibu dari ayah dan ibu kita, kakek, nenek, buyut, ya kan? Ini semua. Jika kita mendoakan kebaikan kepada orang tua juga diniatkan untuk apa? Mendoakan kakek, nenek kita. Ketika kita mau ziarah kubur, ya, ke orang tua kita, ya, maka kita juga ziarah kubur kepada kuburan-kuburan ya kakek nenek kita, itu juga kedua orang tua kita. Ya, Ustadz mau nanya nih, apakah di sini ada yang sudah kehilangan orang tua? Ada tidak yang sudah kehilangan orang tuanya? Di sini teman-teman. Ada tidak yang sudah kehilangan orang tua? Yang sudah meninggal orang tuanya? Ada tidak di sini? Gak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita menjadi ibroh. Jadikan pelajaran. Masih semuanya, orang tuanya masih semua ada, hidup semuanya. Ayah, ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sampai kita menjadi anak yang tidak bersyukur. Ya, anishkurli wali walidai. Allah mengatakan bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Selagi orang tua kita masih hidup, janganlah kita sia-siakan. Karena keduanya adalah surga kita. Dengan apa? Dengan bakti kita. Kita akan mendapatkan surga Allah. Atau malah sebaliknya, bisa jadi keberadaan kedua orang tua kita itu bukan menjadi peluang kita masuk surga, tetapi malah menjadi penyebab kita masuk neraka. Na'udzubillah. Dengan apa? Dengan sikap kita yang jelek, dengan sikap kita yang melawan, dengan sikap kita yang menyakiti kedua orang tua. Karena ridho ayah ibu itu menjadi penentu ridho Allah. Kalau ayah ibu kita ridho, maka Allah pun ridho. Kalau ayah ibu kita murka, marah, Allah pun murka. Hati-hati ya, adik-adik semuanya ya. Ya, seberapapun hebatnya kita, pintarnya kita, ya, rajinnya kita ibadah, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, maka Allah tidak akan menerima amal kita, maka Allah akan marah kepada kita. Jadi sia-sia. Sia-sia.
Maka jadilah kita anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Kalian cita-citanya mau jadi apa? Coba. Dokter. Dokter. Bagus. Ilmuwan. Ilmuwan. Apalagi? Dokter. Dokter. Presiden. Insinyur. Iya, gapai cita-cita itu semua. Siapa? Ada lagi? Ada yang mau jadi astronot kan? Mau jadi psikolog. Jadi Psikolog. Hafiz Quran. Bola, programmer, apalagi itu kan udah banyak tuh, masya Allah. Hafiz Quran. Hafiz Quran bagus tuh, Hafiz Quran. Pinter. Hafiz Quran. Arsitek. Arsitek mau bikin Ada apa di YouTube. ya? Arsitek. YouTuber. YouTuber, masya Allah. Ya, boleh. Boleh, selagi itu semuanya dihalalkan oleh agama, tapi jangan lupa ya cita-cita itu semuanya jangan sampai melupakan kita, memperdaya kita untuk tetap berbakti sama orang tua. Justru cita-cita kita ini bisa menjadi berkah, bisa menjadi baik ketika mendapatkan apa doa dari orang tua. Dari sekarang wujudkan cita-cita kita semua. Ada yang mau jadi dokter, minta doa sama orang tua. Ya, minta kemudahan. Pokoknya doa orang tua itu nomor 1 ya teman-teman semua ya, masya Allah ya. Jangan sampai kita ini ya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab murkanya orang tua. Baik, Kak Ustadz mau share deh. Tidak panjang lebar materinya insya Allah. Apakah sudah bisa diikuti materinya? Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Baik. Oh, belum. Nah, ini dia. Coba apa judulnya? Jalan pintas menuju surga. Jalan pintas. Semuanya pengen mendapatkan surga. Surga itu tempat yang paling menikmat, bahkan puncak kenikmatan. Tidak lagi ada yang sakit, tidak ada lagi yang sedih, tidak ada lagi yang iri dan dengki. Pokoknya sangat sempurna kenikmatannya. Ya, mau apa namanya? Apa saja yang diinginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surga adalah tempatnya orang beriman, dan surga adalah tempatnya orang-orang yang taat. Ya, surga tidaklah ya dipersembahkan untuk orang-orang yang maksiat, dosa, termasuk yang melawan orang tua. La yadkhulul jannata ya akun wala mannan. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan mengungkit kebaikannya. La yadkhulul jannata mannanun wala aqul. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik. Surga. Ya. Semuanya pasti ingin masuk surga. Ya. Al-jannah, bahasa Arabnya itu al-jannah. Tadi hadisnya sudah disebutkan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga mannanun wala aqun, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan ya, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya ya. Makanya mau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mau haji atau umroh ya, tapi kalau adabnya atau kelakuannya, sikapnya, ya tutur katanya tidak bagus, tidak baik ya kepada orang tua, surga itu diharamkan baginya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi sia-sia dong sholat kita 5 waktu. Jadi sia-sia dong sedekah kita. Jadi sia-sia dong kita jadi dokter. Jadi sia-sia dong kita menjadi arsitek. Apapun cita-cita yang sudah kita gapai, kalau kita ya terhalang dari surga, maka itu adalah kehidupan yang
ya, tidak memiliki manfaat sama sekali. Sia-sia semuanya. Kalau surga itu diharapkan oleh Allah dengan sebab apa? Siap dia menyia-nyiakan orang tuanya. Oh, aku Kak, sibuk nggak bisa ngurusin orang tua. Jangan sampai orang tua kita nanti dimasukkan ke panti jompo ya. Ada tuh di berita-berita itu. Ya, karena sibuk kerja, karena ini dan itu, akhirnya orang tuanya ditempatkan di panti jompo. Naudzubillah. Padahal dia ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang anaknya sudah disekolahkan tinggi-tinggi, anaknya sudah diberikan makan, dikasih baju, dikasih apa saja kebutuhannya. Ternyata ketika orang tuanya sudah tua, ya, dia menjadi durhaka. Naudzubillah. Enggak ada manfaat sama sekali, ya, ketinggian jabatannya, kekayaannya, ya, kehormatannya, mungkin dia dihormati di tengah masyarakat, tetapi ternyata, ya, dia menyia-nyiakan orang tuanya, surga diharamkan baginya, ya kan? Apa tadi ada yang bertanya? Kenapa, Kak? Gitu Kak, tadi. ini catat Kak. Kenapa? Boleh. Catat boleh. Boleh, 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 Masya Ya, Allah. Kak. Barakallahu fiik. Baik, lanjut. Apa yang kamu bayangkan tentang surga? Menurut kalian, apakah mendapatkan surga itu sulit? Ya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Ada dalam, ya, sebuah hadis dikatakan bahwa surga itu bisa digapai dengan perkara-perkara yang tidak disukai hawa nafsu kita, tetapi neraka itu digapai dengan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu kita. Ya, artinya ketika kita berada di dunia ini, ya, dunia adalah tempat kita diuji, teman-teman ya, diuji. Tapi bagi orang yang beriman, insya Allah ujian itu akan bisa dilewati dengan baik dan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, termasuk ujian kita adalah apa? Orang tua kita. Ya, salah satu sebenarnya ya, Kak. ujian kita ini mau bersyukur atau tidak bersyukur, bersabar atau tidak bersabar. Ketika mendapatkan kenikmatan, Kak. orang beriman itu bersyukur. Ya, kenapa? Kalau di akhirat jembatan yang dilewati itu apa ya? Lupa. Sirotol mustaqim, jembatan sirat. Ya, Terima kasih gitu. Ustadz. Ya, itu termasuk nanti kalau amalannya buruk di dunia, salah satu amalannya ini adalah berbakti atau tidak berbakti. Nanti dia akan sulit nanti. Ya, dihisab, ditimbang, kemudian melewati sirat, itu akan menjadi sulit atau tidaknya seseorang, ya, melewatinya dengan amalan, ya, sampai ke surga. Ada yang langsung nyampe ke surga dengan cepat, ya, dia bisa melewati sirat dengan apa namanya, kecepatan cahaya, kecepatan angin, kecepatan dia pakai kendaraan, atau dengan lari, atau dengan jalan, atau dengan Bisa dengan merangkak. hati-hati kan Ini Ustadz? ya sesuai dengan amalannya, sesuai dengan amalannya bagus berarti dia, ya, lancar nanti sampai surga. Ada yang dia terjatuh, Ada yang merangkak nggak? ada yang merangkak. Kemudian ada yang terjatuh. Jatuh itu jatuh di jembatan itu berarti di neraka. Ustadz, Nah, kita mau masuk surga langsung atau mampir dulu ke neraka? Langsung masuk surga. Caranya gimana? Caranya kita, ya, banyak amal, banyak doa, kemudian banyak istighfar. Karena kita banyak sholat, banyak ngaji, termasuk di antara amalan yang sangat besar sekali adalah berbakti kepada kedua orang tua, ya kan? Ya, baik. Jadi sulit atau tidak sulit, tidak ada yang tidak sulit bagi yang Allah mudahkan, bagi yang Allah rahmati, bagi yang Allah sayangi. Mau jadi kesayangan Allah,
Di sini? Iya. Mau. Karena orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Iya, semuanya ingin disayang Allah, betul. Nah, sayang Allah itu, kasih sayang Allah itu akan diberikan bagi mereka yang sayang sama orang tuanya. Sini semuanya sayang sama orang tua? Sayang. Sayang. Cinta sama orang tua? Cinta. Sayang. Tapi bagaimana cara mengekspresikan cinta kita, sayang kita kepada orang tua? Nggak boleh manja, tidak boleh ngalem-ngaleman, ya tidak boleh merepotkan, tidak boleh melawan. Ini cara ekspresi kita, cara memberikan timbal balik kepada orang yang kita sayangi, gitu ya. Baik. Itulah surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku menyiapkan hamba-hambaku yang soleh. Coba Kak Wildan tunjuk deh. Kak Wildan aja yang nunjuk. Oke. Yang bisa membantu Ustadz membaca hadis ini. Fahmi. Mau. Kan Fahmi Amar. Fahmi, silahkan dibaca. Boleh. Oke. Muhammad Yusuf Rahman, silahkan. Muhammad Yusuf, kabur. Jasmine Aisyah aja, kalau gitu. Ada yang mau baca nggak nih? Jasmine? Dibantu baca ya Ustadznya. Ya udah. Aiko aja deh. Ayo Aiko. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang solih sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Mutafakun alaih. Ya, terima kasih ya sudah membacakan. Nah, ini namanya hadis qudsi ya. Ya, kaitannya dengan gambar-gambar yang ada di sini nih. Gambar apa ini? Air terjun ya. Ini gambarnya, ini aslinya lebih indah daripada gambarnya ya. Terus yang di tengah ini pantai kalau nggak salah ya. Nah, ini insya Allah jauh lebih indah daripada gambarnya. Ini atau apa nih? Danau kalau nggak salah ya. Nah, danau. Ya. Jadi nanti surga jauh lebih indah dari ini semuanya. Siapa yang pernah ke puncak, ke pantai, ke danau, ke air terjun, ke curug, ya? Ini kan pada liburan kan kemarin. Nah, pada kemana? Liburannya pada kemana nih teman-teman? Mudik ke hotel, masya Allah. Ke gunung. Bromo. Mana lagi? Ke Bromo. Masya Allah. Ke kampung. Ke laut. Ada yang umroh nggak? Liburan ini ada yang umroh nggak? Insya Allah harus. Insya Allah ya nanti ya. Atau sudah? Insya Allah. Sudah ada yang umroh ini? Sudah ada yang Sudah. Saya udah. Baik, Masya Allah. Yang sudah. Baik. Alhamdulillah, semoga yang belum ya bisa juga menyusul umroh dan haji. Ya, bagus loh. Ada yang menggunakan, pokoknya jangan sampai disia-siakan waktu liburan, silaturahmi, ya kan? Ada yang umroh untuk yang baik-baik ya. Baik, di sini Allah mengatakan, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat, yaitu surga. Ya, belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan, saking indahnya.
ya, saking indahnya surga, ya. Sungainya sungai dari susu, dari madu, ya kan? Nah, itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Kemudian ada lagi apa tadi? Kenapa? Idris sampai pingsan ya pas melihat surga. Insya Allah. Surga itu luar biasa ya. Ya, pokoknya kita semua berdoa untuk dimasukkan ke dalam surga. Amin. Surga itu lebih dekat, ya, dekat. Artinya mudah bagi orang itu masuk surga, ya. Untuk mengamalkan amalan-amalan surga itu, ya, mudah, ringan. Ya, oleh sebab itu jangan kita meremehkan perkara-perkara yang baik, ya, perkara-perkara yang baik, ya, walaupun ringan, jangan diremehkan. Itu semuanya adalah, ya, peluang kita untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, boleh dibantu lagi deh Kak Wildan. Coba siapa yang membacakan hadisnya biar kita bagi-bagi pahala juga membaca hadis. Sharon, boleh. Silakan Sharon. Ya Kak. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sandalnya. Dan begitu juga neraka seperti itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6488. Terima kasih Sharon. Jazakillah khairan. Baik. Surga lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sandalnya, begitu juga neraka. Artinya, ya, amalan surga itu mudah, ya. Demikian juga neraka itu juga, ya, kita harus waspada. Jangan sampai kita menganggap enteng dosa walaupun kecil, apalagi dosa yang besar. Sekarang dosa melawan orang tua itu dosa kecil apa dosa besar? Melawan orang tua itu dosa kecil apa dosa besar? Besar. Ini kan disebutkan neraka itu juga dekat. Baik, terima kasih ya. Kalau bohong dosa Sharon nggak? sudah dibacakan hadisnya. Bohong dosa besar atau dosa kecil? Termasuk bohong dosa besar. Ya, banyak dosa-dosa besar itu yang harus kita pelajari. Untuk apa? Untuk kita hindari. Di sana ada kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di situ ada dikumpulkan oleh beliau ensiklopedi larangan. Jadi larangan-larangan dosa-dosa besar yang harus kita waspadai. Di antaranya uququl walidain yang sedang kita bahas ini, ya, dosa kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Kalau surga itu dekat, apakah ada jalan pintasnya yang dekat? Nah, caranya adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kemudian perbaiki hubunganmu dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hubungan kita dengan Allah harus baik. Gimana caranya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Gimana teman-teman? Beribadah, sholat, berdoa, apalagi? Bertaubat. Zikir, taubat, mengingat Allah, ngaji. Iya, itu semuanya adalah cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah hubungan kita dengan manusia pun baik. Ya, kalau hubungan kita dengan Allah buruk, jelek, ibadah kita buruk, maka hubungan kita juga dengan yang lainnya bisa buruk. Ya, perbaiki hubunganmu dengan Allah dengan cara memperbaiki ibadah. Perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Itu cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya.
kita memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk. Yang pertama, perbaiki adab kita dengan manusia. Manusia yang paling baik siapa ya, teman-teman? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Nanti kita ditanya loh teman-teman, ya, tanggung jawab kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung jawab kita bagaimana? Tanggung jawab kita sebagai umatnya untuk apa? Untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya Nabi kita ikuti, larangannya Nabi kita tinggalkan. Sunnahnya Nabi kita ikuti, cara ibadahnya kita ikuti. Ya, ini semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya, lakutkan alakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadikan uswah hasanah kita, suri tauladan yang baik itu hanya dari Nabi SAW. Kemudian manusia yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita berbakti kepadanya siapa teman-teman? Kedua orang tua, betul. Ayah ibu kita. Orang tua. Perbaiki hubungan. Nah, kalau mau kita mendapatkan surga, jalan pintas menuju surga, nggak mampir-mampir lagi ke neraka, nggak dibakar oleh api neraka, ya hati-hati. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Nabi SAW dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, kemudian perbaiki juga hubungan kita dengan kedua orang tua. Insya Allah itulah cara kita ya sampai ke dalam surga dengan jalan pintas, dengan jalan cepat gitu kan, jalan tol gitu kan, jalan pintas itu jalan tol. Di antara jalan pintas menuju surga adalah birrul walidain, di antaranya jalan pintas, jalan tol, jalan mudah menuju surga, birrul walidain. Apa arti dari birrul walidain? Siapa yang tahu bir itu artinya apa? Birrul. Ada yang tahu nggak? Birrul itu artinya apa? Birrul atau berbakti. Walidain apa artinya? Orang tua. Kedua orang tua. Walid itu ayah ya. Walidain kedua orang tua. Ya, birrul walidain. Ada yang setiap hari mendoakan kedua orang tua? Ada yang hafal nggak doa yang pendek untuk orang tua? Coba satu deh. Siapa? Rifa, boleh? Boleh Rifa. Coba Rifa. Ini yang ngacung ada Rifa, ada Armel. Armel boleh, Armel juga boleh. Dianca juga ini angkat tangan nih, berarti hafal ya. Coba Armel juga. Doanya apa? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, barakallahu fiik. Coba yang lain tadi siapa? Bianca apa siapa tadi? Bianca boleh. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Rabbi siapa lagi? firli wali walidayya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina itu bukan untuk orang tua. Itu doa di jagat. keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan Yusuf. dan akhirat. Untuk orang tua coba orang tua. Muhammad Yusuf. Walidain. Siapa lagi? Yang belum. Boleh. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli artinya apa? Ya Rabb, ampunilah aku. Wali walidayya dan kedua orang tuaku. Warhamhuma dan sayangilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah menyayangi aku sewaktu aku kecil. Ya, itu doa yang harus dibaca setiap hari
tidak boleh kita tidak membacanya, harus baca ya minimal 5 kali karena setiap sholat ya kita sholatnya 5 kali, 5 waktu minimal 5 kali ya antara adzan dan qomat atau setelah sholat baca doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat pesan Ustadz ya, jangan sampai kita lupa mendoakan kedua orang tua setiap hari. Ya, setelah kita mengadakan kajian ini di antara amalan yang harus kita kerjakan ya, setelah ini harus kita doakan. Bisa dipahami teman-teman semua karena ini adalah jalan pintas menuju surga. Birrul walidain di antaranya banyak mendoakan kedua orang tua. Banyak. Ya, banyak. Karena jasa-jasa orang tua kita itu terlalu banyak dan jauh lebih banyak. Ya, belum bisa terbayarkan dengan doa setiap hari kita baca 5 kali itu belum bisa terbayarkan teman-teman. Ya. Berarti minimal doa terus kita doakan orang tua. Baik. Lanjut ya. Tahukah kalian apa itu birrul walidain? Birrul walidain berbakti tadi sudah sudah disampaikan teman-teman tadi ya, berbakti kepada kedua orang tua. Lawannya uququl walidain, durhaka. Birrul walidain ini jalan pintas menuju surga, uququl walidain ini jalan pintas menuju neraka. Hati-hati. Jadi kedua orang tua kita itu adalah ya surga kita, insya Allah. Atau jangan sampai menjadi neraka kita. Pernah Nabi Muhammad itu pernah ya naik ke atas mimbar. Mimbarnya Nabi Muhammad kan ada 3 tangga tuh. Naik tangga pertama, Nabi mengatakan amin. Naik tangga kedua, Nabi mengatakan amin. Naik tangga ketiga di mimbar, Nabi mengatakan amin 3 kali. Para sahabat yang ada di bawah itu ya bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali? Nabi mengatakan, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan berdoa dengan 3 doa. Doa pertama, sungguh celaka orang yang jika disebut namamu tidak berselawat, kata malaikat Jibril. Maka katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Kemudian doa yang kedua, ya sungguh celaka orang yang ya mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya tidak membuat dia masuk surga. Katakan amin wahai Muhammad, aku katakan amin. Kemudian doa yang ketiga, sungguh celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin. Maka aku katakan amin. Ini di antara doa malaikat Jibril, celaka orang yang tidak ya masuk surga karena kedua orang tuanya. Celaka kata malaikat Jibril. Ini doanya malaikat Jibril. Ya, ini diaminkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Kemudian Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Doanya ya malaikat yang paling mulia diaminkan oleh Nabi yang paling mulia. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Izin buang air besar. Ya. Boleh, silakan. Lanjut ya. Perintah birrul walidain itu dari Allah, teman-teman. Perintah birrul walidain itu dari Allah. Jadi kita berbakti kepada orang tua itu perintahnya dari Allah langsung. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Allah mengatakan sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Boleh ditunjuk deh Kak Wildan biar bagi-bagi pahala kita. Al-Ghazali, silakan dibaca. Ustadz. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apa itu? QS itu apa QS? Quran surah An-Nisa ayat 36. Barakallahu. Terus bawahnya boleh. Rasulullah bersabda, keridhaan Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.
riwayat Tirmizi nomor 1899. Ahsanta barakallahu fiik, jazakallah khair. Terima kasih sudah dibacakan ayat dan hadisnya ya. Kalau Al-Quran itu, tahu nggak sih teman-teman? Al-Quran itu perkataan siapa? Al-Quran. Allah. Perkataan Allah ya teman-teman ya. Allah. Firman Allah, Allah. perkataan Allah. Sudah bisa baca Quran semua di sini? Sudah. Alhamdulillah. Harus bisa baca Quran dan rajin baca Quran. Kalau sudah bisa baca Quran, sering-sering baca Quran. Sudah pada tamat baca Qurannya 30 juz? Sudah. Ih, Masya Allah. Yang belum tamat nanti ditamatkan ya. Kemarin berapa kali tamat bulan Ramadan kemarin? Ada yang sekali. Alhamdulillah. Ada yang lebih dari sekali? Dua. Ada yang 2 kali sebulan. Masya Allah. Ada lagi? 4. Aku sekali Ada yang sebulan. 4. Masya Allah. Aku enggak salah 4 kali. 4 kali. Masya Allah. Barakallah. Kali. Ini semangat baca Quran, bener. Tapi Iya, bukan iya, sebulan iya. ya, Kak. Oh, bukan sebulan. Ya nggak apa-apa. Aku sebulan. Sebulan 4 Iya. kali. Oh, Masya Allah. Ya bagus. Ya semangat baca Quran ya. Kali, Kak. Ada yang 5 kali sebulan. Iya. Alhamdulillah. Ini Juz semangat nih. 29. Hah? Juz 29? Belum tamat ya? Sampai juz 29 Udah berarti tamat. juz Udah tamat. Sudah tamat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Semangat semua nih, pada semangat untuk baca Quran ya. Nih Quran ini semuanya ada kumpulan-kumpulan firman Allah. Kita harus ya rajin membacanya. Satu huruf saja dihitungnya 10 teman-teman. Ya, alif lam mim. Alif lam mim itu 3 huruf, berarti 3 kali 10 30. Gimana kalau kita baca semua di dalam Al-Quran, berarti ratusan ribuan pahala terkumpul. Belum lagi kita baca artinya, belum lagi kita pahami maknanya, belum lagi kita amalkan ayatnya, pahalanya bejibun banyak sekali. Ya, banyak sekali. Baik teman-teman, tadi yang sudah membacakan sembahlah Allah. Allah Ta'ala berfirman, sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, yang di bold di sini, yang ditebelin ya teman-teman, ini juga perintah dari Allah loh ini. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, ini perintah. Perintah itu menunjukkan apa? Kewajiban. Kalau Allah sudah perintah berarti harus dikerjakan. Berbuat ihsan, berbuat yang terbaik, berikan yang terbaik kepada kedua orang tua. Langsung ini dari langit loh teman-teman ya. Perintahnya langsung dari langit. Gak main-main ini. Ya. Baik. Kemudian ini tadi hadis riwayat Tirmizi. Nabi mengatakan keridhaan Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, berarti Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Selesai jam berapa? Kak Wildan, selesai jam berapa Kak Wildan? Sampai jam 3 Ustaz. Oh, sampai jam 3 ya. Baik. Insya Allah jam 3. Sebelum jam 3 ada tanya jawab insya Allah. Mudah-mudahan ya. Atau ini kan sambil tanya jawab ini. Baik Pak, ya. mau tanya. Ya boleh. Mau nanya apa? Hukuman orang yang tidak berbakti pada orang tuanya apa? Orang yang tidak berbakti kepada orang tua, hukumannya itu di dunia dihukum. Di akhirat hukumannya lebih perih lagi, lebih keras lagi. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti hadisnya ada ya. Sebab apa ini nih? Sebabnya di sini, sebabnya di sini. Karena kalau orang murka pasti dia akan memberikan hukuman. Allah murka, Allah juga akan memberikan hukuman. Ada hukuman yang sifatnya pribadi, ya,
Di dunia pokoknya dia celaka ya teman-teman ya. Allah pasti dan sudah bisa memastikan. Nabi sudah memastikan, Allah sudah memastikan orang-orang dari sejarah ya, dari turun-temurun, dari sejarah, dari dulu itu orang hidupnya pasti susah. Kalau dia itu durhaka sama orang itu pasti susah dunia akhirat pasti. Nabi pernah mengatakan babani muajjalani uqubatun fid dunya wal akhirah al-baghy wal uquq. Dua dosa besar yang ya hukumannya itu dipercepat di dunia, yaitu dosa dolim dan dosa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Hukumannya berat ya teman-teman ya, berat sekali. Hidupnya susah, ya, hidupnya susah pasti itu. Nah, belum lagi di neraka. Baik. Pertanyaannya bagus tadi ya. Hukumannya apa? Hukumannya Allah akan hukum di dunia dan akhirat dengan berbagai macam hukuman. Terserah Allah. Dan ancaman itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa yang sangat besar. Baik. Tunjuk lagi Kak Wildan. Teman-teman yang mau membantu Ustadz. Unaisyah, dipersilakan dibaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad 28.276. 28.276. Ya. Terima kasih sudah dibacakan ya. Nah, ini juga menjadi tambahan informasi, tambahan penekanan dari Nabi SAW bahwa memang orang tua itu surga kita semuanya. Jadi jangan disia-siakan. Mumpung orang tua kita masih hidup, ayah ibu kita masih hidup, abi umi kita masih hidup, jangan disia-siakan. Bentuk menyanyiakan pintu surga yaitu kedua orang tua itu apa bentuknya? Bentuknya adalah sikap acuh, sikap melawan. Ini adalah menyanyiakan, ya, atau tidak melawat ketika sudah tua, ya. Ini menyanyiakan atau tidak mendoakan, ya, tidak mendoakan. Baik, terima kasih. Lanjut, ya. Siapa lagi yang mau membacakan lagi? Ayo, silakan. Zulfan, dipersilakan. Saya. Ayo Zulfan. Ketika ibunya Iyas bin Muawiyah itu meninggal dunia, Iyas menangis. Ada yang bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis? Dua pintu yang terbuka menuju surga, namun sekarang salah satunya telah tertutup. Ali Bir Li Ibnil Jauzi Almi 56. Baik, terima kasih ya. Jazakallah khair. Tangisan seorang anak ya, ibunya Iyas bin Muawiyah itu meninggal dunia, Iyas menangis. Ada yang bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Ya, dia menjawab, "Dahulu aku memiliki dua pintu terbuka menuju surga, sekarang salah satunya tertutup." Ya. Nah, tadi kan Ustadz bertanya tuh ya, adakah yang sudah ditinggalkan orang tua? Alhamdulillah semuanya tidak ada yang menjawab, masih hidup semuanya. Berarti dua pintu surga itu masih terbuka dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kak Wildan masih ada orang tuanya Kak Wildan? Alhamdulillah, si Ustadz. Alhamdulillah. Lengkap. Masya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, lanjut. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita dengan baik? Baik. Ada seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Orang itu berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, walaupun setarik napas yang ia keluarkan ketika melahirkan." Hadis Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 11. Ini menunjukkan apa? Bakti seseorang ketika haji atau umroh, ya, itu haji umroh itu penuh sesak, sulit, teman-teman, mau bawa diri sendiri aja capek, ya.
muter ya tawaf di Ka'bah 7 kali ya, nggak bisa di jarak yang dekat ya, jaraknya jauh. Ya bisa sekali putaran bisa 500 meter. 500 kali 7 3,5 kilo. Belum nanti tawaf dari sa'i dari Safa ke Marwa itu juga ya 500 meter kali 7 3,5. Ya bisa totalnya 7 kilo itu bisa menggendong ibunya. Luar biasa. Apakah sudah bisa membalas ya jasa kedua orang tua atau ibunya? Maka Ibnu Umar belum ya. Kalaupun kita gendong ibu kita dalam tawaf, dalam sa'i ya atau dalam haji kita, itu belum bisa membalas jasa kedua orang tua, terutama ibu. Ibu kita itu 3 kali lipat daripada ayah. Kenapa? Ya, Nabi pernah mengatakan, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak aku ya berbuat baik kepadanya? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Kenapa disebutkan 3 kali? Ada teman-teman yang tahu di sini? Ibu 3 kali, ayah sekali. Ada yang tahu? Hah? Karena ibu ibu yang lahir. Saya. Iya. Kenapa? Kenapa? Saya. Yang lahir. Ibu melahirkan, terus Itu yang mengandung. mengandung, Ibu yang merawat. Ibu menyusui. menyusui 3 Yang kan? menyusui. Mengandung, Mengandung. melahirkan, Melahirkan. menyusui. Menyusui. Ini semuanya berat buat ibu kita. lahirkan lagi. Ya. Ini jasa kita, jasa ibu kita 3 kali lipat. Bukan kita tidak wajib berbuat baik kepada ayah, ya harus wajib. Pada ayah nggak boleh juga kita durhaka. Cuman ibu itu lebih ditekankan lagi. Ayah tulang punggung. Ayah juga capek, tulang punggung. Setiap hari pagi berangkat kerja, pulang sore, kadang hujan-hujanan kalau pakai motor, ya belum macetnya, belum kadang-kadang dimarahin sama ya atasannya, belum di jalanan harus banyak capek, kasihan orang tua. Doakan makanya orang tua, bapak aja harus kita berbuat baik, apalagi kepada ibu kita. Baik, siapa yang mau membacakan hadis satunya ini? Silakan. Yang sebelah kanan ini. Aundi, Saya. Aundi Shirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika dia menemukannya dalam keadaan diperbudak, lalu dia membelinya kemudian membebaskannya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 10. Sekarang tidak ada masa perbudakan ya. Jadi perbudakan itu biasanya zaman peperangan. Kalau pas ada peperangan, ada tawanan, kemudian bisa dijadikan budak. Budak itu seperti kendaraan, ada surat kepemilikannya ya. Sekarang nggak ada. Ya makanya dulu sahabat-sahabat itu diantaranya Abdullah bin Mas'ud itu bekas budak ya. Bilal bin Rabah itu kan bekas budak yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu Ustadz membaca hadisnya tadi. Apa bentuk atau cara membahagiakan kedua orang tua? Coba kita simak ya. Yang pertama, siapa yang mau baca nih? Silakan. Nasita, silakan Nasita. Saya. Nasita, silakan dibaca. Yang pertama nih, yang atas. Yang atas. Bentuk membahagiakan orang tua. Di antara bentuk membahagiakan orang tua. Berkata dengan sopan dan penuh kelembutan dan jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Baik, terima kasih. Berarti jaga apa? Jaga lisan. Jaga tutur kata. Ya. Nah. Ya, belajar. Iya, Umi. Nah, langsung ketika dipanggil, kita langsung menjawab. Jangan sampai 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali. Ya, berkata dengan yang sopan, penuh kelembutan. Bahkan ketika kita dapat marah pun, siapa yang setiap hari, siapa yang pernah kena marah
Sama Abi sama Umi, sama ayah sama ibu. Aku. Hampir semua kena marah Saya. ya. Saya. Hampir semua Saya. kena marah. Ya. Sedih nggak dimarahin sama orang tua? Saya. Hapus. Sedih. Ya. Tapi Saya, jangan hapus sampai sayanya kita dihapus. bales ya teman-teman ya dengan omongan yang jelek-jelek, jangan ya, berkata dengan sopan dan penuh kelembutan ya. Mau nanya Ustaz, Wa qur rabbirhamhuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dalam surat Al-Isra ayat 23. Jangan kamu mengatakan jangan membentaknya. Nah, ini kan perintah dari Allah nih. Baik, Ustaz, mau ada pertanyaan ya? Boleh. Ada yang nanya, boleh. tanya jahat sama kita gimana? Siapa yang jahat? Kalau orang tuanya jahat, Bentuk kejahatannya bagaimana? Kadang-kadang kita salah memahami apa bentuknya kejahatan. kekerasan dalam rumah tangga gitu. Oh, kekerasan dalam rumah tangga ya. Mungkin dipukul? Iya, Nah, kenapa? Kenapa dipukul gitu? Sekarang pertanyaannya, kenapa kita sampai dipukul? Nah, itu pertanyaannya. Karena ya, tidak misalnya semua apa? Misalnya apa? Nggak mau sholat, dipukul ya? Bandel, nggak ngerjain PR. Mau ujian nggak belajar, susah dibilangin. Nah, ini pertanyaan ini. Kenapa kok bisa dipukul? Orang tua itu sayang nggak sih sama anaknya? Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang tua yang nggak sayang? Nggak ada. Orang tua pasti sayang sama anaknya. Iya. Makanya tadi pertanyaannya, kalau orang tua itu jahat, ini harus diluruskan. Ya, nggak ada orang tua yang jahat, kecuali orang yang memang orang tuanya ini sudah kelainan jiwanya, ya kan? Ini orang kelainan jiwa itu. Tapi kan kalau orang yang masih sehat walafiat, insya Allah tidak dalam rangka jahat ya teman-teman. Jangan disalah tafsirkan, jangan disalahpahami. Ya, kadang-kadang orang tua itu marah, orang tua itu pukul, itu kesalahan siapa? Anaknya, kesalahan kita semua. Ya, baik, maka harus sabar jadi anaknya ya. Jadi harus sabar ketika ayah kita marah, kita harus husnudzon. Tahu husnudzon nggak? Tidak boleh suudzon. Husnudzon itu berbaik sangka, tidak boleh suudzon. Buruk pertanyaannya bagus. Kemudian yang kedua, siapa yang mau baca? Baris yang kedua. Naomi, dipersilakan. Lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri atau itsar mendahulukan dalam perkara duniawi. Baik teman-teman, Masya Allah ya, yang punya kelebihan harta, yang mempunyai kelebihan uang, yang mempunyai kelebihan kenikmatan. Kalau kita pengen, tapi orang tua juga kita dahulukan. Ya, kita utamakan orang tua. Kalau makan itu orang tua didahulukan. Ini buat Abi dulu, Umi dulu. Ini caranya ya teman-teman ya kalau makan. Jangan makan dulu kecuali orang tua sudah makan. Jangan minum dulu kecuali orang tua sudah minum. Itu namanya itsar. Ya, teman-teman semua. Ustaz. Ayah, ibu gitu. Pokoknya Abi sama Umi dulu. Ini namanya itsar ya. Ya. Ustaz. Boleh. Pak, mau nanya apa? Kalau kita dipukul sama orang tua, boleh kita tangkis nggak, Ustaz? Ya boleh aja. Yang penting jangan dibales pukul ya, nggak boleh ya. Kalau tangkis ya silahkan tangkis aja, nggak apa-apa. Ya, Masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Tanya boleh, curhat juga boleh. Nggak apa-apa ya. Yang ketiga, bacakan yang ketiga nih Kak Wildan. Siapa nih? Jasmine. Saya. Silakan Jasmine. Iya. Saya.
Jasmine? Ada Jasmine? Berikan layanan pada orang tua dan bantulah urusan-urusan. Baik. Memberikan pelayanan kepada orang tua. Orang tua itu capek loh. Nah, pijitin dong. Pijitin kita. Walaupun ya, mijitnya anak gimana sih. Tapi kan seneng orang tua. Kasih minum. Baru pulang loh. Baru pulang dari kerja. Nah, minum apa? Kita ambilin minum. Ih, seneng banget itu. Masya Allah. Nyapu. Ambil sampah. Kemudian bekas tidur kita dirapikan. Itu semuanya adalah cara membantu orang. Baik, yang selanjutnya 1, 2, 3, 4 yang keempat. Siapa mau baca? Kak Wildan, silakan. Saya. Ditunjuk Kak Wildan. Saya. Adinata boleh. Saya. Segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan ciumlah tangan mereka. Masya Allah, iya betul ini. Disambut. Ya senang. Kemudian yang terakhir, silakan Kak Wildan. Ditunjuk. Samsul siapa namanya? Yang make. Zafira. Oh, Zafira. Boleh Zafira. Jawablah panggilan mereka dengan segera. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Baik, siapa yang mau membaca doa untuk orang tua nih? Silakan Kak. Saya. Boleh. Apori silakan. Saya ada. Apori? Ya. Silakan. Rabbik firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Coba yang bacanya yang benar. Coba dibaca dulu. Yang ini, yang di sini. Sebelah kanan nih. Rabbana Firli wali walidayya hamhuma kama rabbayani shaghira. Mukminin. Minina bauma yakumun hisab. Baik ya. Ini doa yang lain ya. Tadi kan Rabbik firli wal walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ini doa yang lain, alternatif yang lain ya. Pakai yang tadi aja yang dihafal nggak apa-apa. Ini Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Baik, ini untuk tidak ditiru ya. Ini tidak ditiru, nggak boleh ya. Sampai ada orang yang tega ya membunuh orang tuanya sendiri. Naudzubillah, naudzubillah. Ya, kita bilang aja nggak boleh, apalagi sampai ya memukul, sampai menyakiti ya. Nih, hadisnya Nabi mengatakan, nah silakan. Coba dibantu. Katia Jasmine. Hadis di bawahnya ini, sebelah kanan, bawah, dibaca. Akan dibaca. Tidak ada. Udah, Unaisa aja. Boleh. Unaisa, Khairin. Ada dua dosa yang akan disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia dan disimpan untuk di akhirat. Perbuatan zalim dan durhaka pada orang tua. As-Silsilah Asy-Syaihah nomor 1120. Terima kasih, jazakillah khairan. Di dua dosa yang akan disegerakan hukumannya ya di dunia dan disimpan di akhirat. Zolim, nggak boleh zolim ya pada orang lain, apalagi sama orang tua. Ini zolim nih, sampai membunuhnya zolim nih. Kemudian durhaka kepada, dan ini dosanya dua nih, kuadrat ini dua kali ya. Zolim iya, durhaka kepada orang tua juga iya, dan ini orang ini nggak akan pernah selamat, ini celaka dunia dan akhirat ya. Naudzubillah. Baik, kita akan simak satu video. Ya, kajian kita kali ini ada videonya cuma satu ya. Kita simak ya. Yujom.
Kedengeran nggak suaranya? Video. Tidak, Ustaz. Tidak. Enggak. Tidak, Ustaz. Tidak. Kita ulangi ya. Tidak. Sudah? Belum. Tidak, Ustaz. Belum. Oh, belum sih. Belum. Coba ya. Belum. Masih belum, Ustaz. Sudah belum Kak Iwal dan? Belum, Ustaz. Masih belum, Ustaz. Gimananya nih? Coba share ulang, Ustaz. Share ulang. Share ulang aja ya. Kemudian Oke. include Oke. sound, Ustaz. Siap. Kita share ulang. Oke. Nah, Something went wrong. Something went wrong. belum ya? Belum. Oke, sebentar. Di share ulang, kemudian Nah, include sound namanya, Ustaz. Ya, Belum. belum. ini kok nggak mau nih? Aku tidak tahu. Tapi suara upload terdengar kok. Stop sharing dulu, Ustaz. Stop sharing. Ustaz. Nah, ini kok nggak mau di stop sharingnya? Bentar ya. Kita mau sharing kok nggak mau ini? Oh. Kenapa ini? Biasanya langsung bisa ya. Tadi ya. Bentar ya, mohon maaf ya. Oke. Atau stop sharingnya bermasalah ya. Kenapa? Saya bentar. Saya bantu share ya, Coba. Ustaz. Iya, coba. Bantu coba. Ini kok nggak mau stop sharingnya. Ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, Udah. cerita tentang seorang dokter Udah. perempuan di sana di Arab Saudi. Sudah, Kak. Dah. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila, jamaah. Anak-anak muda belum nikah, dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri, masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, dok, kata dia. Sekali-kali nanti ngeliat di televisi ada gambarnya Ka'bah, dokter itu. Ibunya ngomong, "Nak, kau bukan nak ngomong, kamu bohong, Mat. Mat, kau bohong sama ibu. Katanya mau dibawa umroh ibu," kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya. Nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anaknya, "Ini siapa?" Kata dia. "Ibu Amal," kata dia. "Sejak kapan dia seperti ini?" "Sejak lahir." "Loh, terus gimana engkau bisa lahir?" "Iya, sama kakek anak, ibu anak dinikahkan. Tapi 10 bulan diceraikan. Ya karena seperti ini, Pak. Anak lahir dari rahim ibu anak. Maksudnya dok? Dan seperti ini kan. Ini macet ya punya anak. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan nggak kenal sama engkau. Iya, dia nggak tahu sama anak. Tapi Allah tahu kalau dia ibu anak kan. Allah tahu kalau dia ibu anak. Anak harus berbakti. Katanya, "Ibumu sakit apa?" "Ibu kena gula," kata dia. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis.
Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua. Tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, Suaranya Kak. Suaranya hilang, Kak. Tiba-tiba hilang Kak. Hilang. Iya, Kak. Hilang. Kak, suaranya hilang Kak. Iya Kak, suaranya hilang. Kenapa Kak? Hilang. Suaranya hilang. Silakan Ustaz, nyalakan dulu mic-nya Ustaz. Suaranya hilang. Ustaz ke-mute Ustaz. Bapak mute suara Bapak. Kelihatan di mute. ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita Mendapatkan nilai-nilai yang baik di BSN. Jadi Ustaz, silakan dinyalakan kami Ustaz, mic-nya Ustaz. Ini dia. Suara Ustadz hilang ya tadi ya. Sekarang sudah jelas Ustaz. Ini pakai HP ini yang di laptop. Anu nih. Bisa dibantu ininya Mas, di share screen. Siap. Tadinya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ini laptop apa? Komputernya agak berbeda. Laptopnya mana? Apanya? Laptopnya mana? Ini di sini. Ada dua nih, Ustadz pakai dua nih. Baik, kita lanjutkan ya, teman-teman. Masih ada waktu ya. Bisa ya. Baik. Nah ya, mau sukses dunia akhirat, ujiannya lancar, kemudian masuk sekolah favorit, mau kalau ada sakit pengen sembuh, ini semuanya bisa dari doa orang tua ya. Karena doa orang tua itu dijabah, tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, di sini ada hadisnya ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Katakan 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi. Yang pertama doa yang orang yang dizalimi, doa orang yang sabar, ya. Yang ketiga doa baik orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi jangan disepelekan ya doa orang tua. Kita mendoakan orang tua, kita juga minta doa sama orang tua dalam segala urusan kita. Abi, Umi, Ayah, Ibu, doakan saya belajar hari ini dimudahkan, bisa biar paham. Doakan saya nanti di bimbel bisa belajar dan paham. Doakan saya mengerjakan ujiannya ya lancar. Setiap hari minta doa sama orang tua. Setiap hari doa untuk ya teman-teman ya. Itu kalau mau sukses dunia dan akhirat. Baik, lanjut next, Kak. Ini di antara faedah atau manfaat birrul walidain. Yang pertama dikabulkan doanya.
Ya, saling mendoakan. Doanya orang tua dikabulkan. Ya, doa kita untuk orang tua itu bentuk birrul walidain, itu nggak bisa lepas kita dari doa. Doa adalah silahul mukmin. Ya, senjatanya orang beriman. Yang kedua, sebab dihapuskannya dosa besar. Ini faedah dari birrul walidain. Karena birrul walidain adalah ibadah yang sangat besar, ya. Kemudian doa orang tua juga menjadi senjata untuk kita. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua merupakan penyebab keberkahan dan ditambahkannya rezeki. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan diluaskan rezekinya, maka ya sambung atas silaturahmi dengan orang tua. Ya. Jadi rezekinya lancar itu dengan sebab ya berbakti kepada orang tua. Rezekinya seret, rezekinya nggak bagus itu juga karena sebab ya tidak berbakti kepada orang. Yang selanjutnya keempat, bang, siapa yang belum Kak. Ya, masih yang keempat. Barang siapa yang berbakti kepada bapak ibunya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Al jaza min jinsil amal. Kalau kita berbakti kepada orang tua, nanti anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Selanjutnya yang kelima, ridho Allah terletak kepada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Tadi sudah dibaca hadisnya, ridho Allah fi ridhul walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Kemudian terakhir, diterimanya amal kita. Bahkan amalan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, afdhalul amal. Baik, sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Ya, kajian kita. Ya, selebihnya kita buka tanya jawab atau curhat boleh. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, atas materinya sudah disampaikan. Baik, adik-adik, ada yang mau bertanya sama Ustaz atau Ustaz yang nanya? Ustaz, izin sholat. Oh ya, yang sudah sholat, Ustaz, boleh, silakan. Ayo, boleh yang mau tanya. Ustaz yang nanya. Oh, Ustaz yang nanya. Ustaz, ada yang mau ditanya? Siapa juga yang mau ditanya boleh. Oh, selesainya kapan? Jam 3. Jam 3 selesainya. Ada yang mau ditanya nggak nih? Raka, boleh angkat tangan ya? Yang mau ditanya? Yang mau ditanya. Yang mau nanya angkat tangan. Aiko mau nanya? Besok online lagi nggak? Besok nanti agendanya akan diinfokan oleh Kak Wilda nanti ya. Al-Ghazali mau nanya ke Ustadz? Ya Ustadz. Silakan. Apa ya aku nanya? Surga yang terbaik itu apa Ustadz? Apa? Surga yang paling bagus untuk orang-orang yang beriman itu apa Ustadz? Surga yang terbaik Ustadz. Bagus, barakallahu fiik. Pertanyaannya Masya Allah. Nabi pernah mengatakan, idza sa'alta fas'alil firdaus. Jika kamu minta surga, maka surga yang paling baik adalah surga firdaus. Surga di mana Nabi SAW berada. Semoga kita dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wasalin, orang-orang soleh di surga. Baik, surga firdaus yang terbaik ya. Oh ya Ustadz. Ya, barakallahu. Asriana mau tanya? Silakan. Ya, Ustadz mau nanya. Jadi ini Ustadz, misalnya ada masalah sama orang tua kita. Nah, terus kita merasa yakin kalau itu bukan salahnya kita, tapi orang tua kita malah bilang itu salahnya kita. Itu gimana Ustadz? Jadi yang benar yang mana Ustadz? Iya, Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Ya. Jika kita tidak salah, tapi ternyata orang tua mungkin salah paham ya. Ya, orang tua mungkin salah paham.
Kenapa ya salah paham? Ya, Terus kita mungkin harus karena apa? capek atau mungkin banyak urusan. Ya, kita harus sabar. Kalau orang tua salah paham, ya nanti ya kita diam dulu, nanti ada timingnya. Kalau sudah agak reda marahnya orang tua, kita ngomong sama orang tua, tapi Umi, ayah, ibu yang salah bukan saya, yang salah itu adik atau kakak ini. Oh, itu nanti kalau sudah di apa namanya diterangkan, dijelaskan, dipersuasi, insya Allah orang tua juga akan menerima. Ya, itu sikap kita seperti itu. Ya, kita harus husnudzon kepada orang tua, walaupun mungkin orang tuanya salah paham, ya, kita juga harus sabar. Ya, nggak boleh kita juga ya marah, kemudian membela diri boleh, cuman kadang-kadang tidak langsung saat itu. Ya nanti kita tunggu orang tuanya reda dari marah. Dijelaskan kalau memang orang salah paham ya dengan baik. Terima kasih. Banyaknya bagus ya. Baik, Ustaz. Aiko, angkat tangan, mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada yang mau bertanya ya? Ini nih Ustaz, closing statement sebelum selesai ya Ustaz ya? Ya. Ustaz mau sampaikan? Silakan Ustaz. Terima kasih Kak Wildan dan kakak-kakak yang lain, teman-teman semuanya, SC, SMP, SMA. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya, kemudahan untuk kita semuanya, cita-citanya semuanya tercapai dan jangan lupa kita semua juga berdoa dari kedua orang tua, jadikan orang tua kita semuanya adalah sebagai peluang kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin. Amin. Untuk orang tua kalian dan doakan orang tua. Jadi sini Kak. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materi dan closing statementnya. Nah adik-adik jangan lupa pesan dari Ustaz tadi, semoga kita semua bisa mengamalkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, dan jika memang sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Udah boleh silakan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ustaz sudah boleh nih. Sudah boleh, sudah boleh. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat. Jazakallah Ustaz. Ana izin live ya Ustaz ya. Ya. Jazakallah. Assalamualaikum. Foldernya udah close. Ya,